ikuti bersama pemirsa jalannya sidang hari ini dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sekitar 3 menit ya. Mohon tata tertibnya dijaga. Tolong jangan diteriakin begitu. Oke, cukup ya. Baik, silakan mohon teman-teman pers meninggalkan ruangan sidang agar bisa kita buka sidang. Monggo, silakan. Sudah cukup ya, silakan. Yang diizinkan untuk mengambil gambar hanya TV Pool dari Polri dan KY. Monggo yang lain silakan. Tapi kalau masih datang ya. Kan pengunjung kan ada yang bawa HP juga. Gimana? Apakah di majelis kemudian? Silakan mundur teman-teman wartawan. Biarin. Oke. Kepada para pengunjung sidang, mohon HP tidak dihidupkan dan tidak diperkenankan untuk mengambil gambar sepanjang persidangan.
Sidang perkara nomor 796 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Siap. Saudara terdakwa Ferdi Sambo, sehat hari ini? Sehat yang mulia. Sehat ya. Mohon didekatkan mic-nya. Baik. Kami periksa identitas saudara dulu. Nama lengkap Ferdi Sambo SH SIK MH, benar? Benar yang mulia. Nomor identitas 320 101 090 273 0005. Benar yang mulia. Tempat lahir baru, umur 49 tahun, tanggal lahir 9 Februari tahun 73, jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Saguling Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan sesuai KTP atau alamat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Benar? Benar yang mulia. Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S2. Benar yang mulia. Saudara ditahan sejak tanggal 12 Agustus hingga saat ini. Benar yang mulia. Benar. Baik, saudara didampingi oleh penasihat hukum dalam hal ini. Benar yang mulia. Silakan ditunjukkan surat kuasanya. Oh ya. Berita acara sumpahnya ada. Ini fotokopi semua ya, aslinya. Sudah siap semua. Silakan dicek, saudara jaksa penuntut umum.
Oke, sudah? Oke, silakan kembali ke tempat. Sudah ya? Baik, silakan duduk. Baik, saudara terdakwa, saudara sudah menerima surat dakwaan? Sudah yang mulia. Baik, silakan dibacakan, saudara jaksa penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, surat dakwaan nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022. Identitas terdakwa, nama lengkap Ferdi Sambo SH SIK MH, nomor identitas 320110900273005, tempat lahir Baru, umur tanggal lahir 49 tahun 9 Februari 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, atau alamat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S2. Status penangkapan dan penahanan, penangkapan tanggal 11 Agustus tahun 2022. Penahanan ditahan oleh penyidik di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II, Depok sejak tanggal 12 Agustus tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2022. Perpanjangan penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II, Depok sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober tahun 2022. Penahanan penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II, Depok sejak tanggal 5 Oktober tahun 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022. Dakwaan ke-1, primer, bahwa terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 15.28 WIB sampai dengan sekira pukul 18 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022
bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, atau selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29, dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46, RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awalnya, hari Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022, sekira sore hari, terjadi suatu peristiwa di rumah terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK MH yang beralamat di Perum Cempaka Residen Blok C3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Putri Chandrawati menelepon saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang saat itu sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang, agar saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Riki Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu maupun saksi Riki Rizal Wibowo mendengar ada keributan ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Riki Rizal Wibowo masuk kamar saksi Putri Chandrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Riki Rizal Wibowo bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab saksi Putri Chandrawati, "Yosua di mana?" Kemudian saksi Putri Chandrawati meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Chandrawati, tetapi saksi Riki Rizal tidak langsung memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 di kamar Tri Brata Putra Sambo, anak dari terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK MH dengan saksi Putri Chandrawati. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah. Lalu bertanya kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Ada apaan, Yos?" Dan dijawab oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Nggak tahu, Bang, kenapa Kuat marah-marah sama saya?" Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Chandrawati, namun sempat ditolak oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Rizal Wibowo berusaha membujuk korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk bersedia menemui saksi Putri Chandrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat akhirnya bersedia dan menemui saksi Putri Chandrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara saksi Putri Chandrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Kemudian saksi Rizal Wibowo meninggalkan saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdua berada di dalam kamar pribadi saksi Putri Chandrawati
sekira 15 menit lamanya. Setelah itu korban Nopriansyah Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf mendesak saksi Putri Chandrawati untuk melapor kepada terdakwa Ferdi Sambo SH MH dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Meskipun saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo SH MH yang berada di Jakarta pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli tahun 2022 menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan terdakwa Ferdi Sambo SH MH bahwa korban Nopriansyah Yosua Huta Barat selaku ajudan terdakwa Ferdi Sambo SH MH yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan saksi Putri Chandrawati telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Chandrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Chandrawati. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo SH MH menjadi marah kepada korban Nopriansyah Yosua Huta Barat. Namun saksi Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada terdakwa Ferdi Sambo SH MH untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, "Jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain." Mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mengingat korban Nopriansyah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain yang saat itu mendampingi saksi Putri Chandrawati di Magelang. Terdakwa Ferdi Sambo SH MH menyetujui permintaan saksi Putri Chandrawati tersebut dan saksi Putri Chandrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo SH MH, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi Kuat Ma'ruf yang merupakan orang kepercayaan terdakwa Ferdi Sambo SH MH dan saksi Putri Chandrawati untuk mengurus keperluan rumah Magelang, dan saksi Riki Rizal Wibowo merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak saksi Putri Chandrawati di Magelang. Berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yakni mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH, di mana saksi Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir. Sedangkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan. Saksi Putri Chandrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian mobil Lexus nomor polisi L1973ZX yang dikemudikan oleh saksi Riki Rizal Wibowo juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nopriansyah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru, dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Chandrawati, dan sekaligus untuk memudahkan saksi Riki Rizal Wibowo dalam memantau dan mengawasi korban Nopriansyah Yosua Huta Barat. Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS nomor polisi seri H233001 milik korban Nopriansyah Yosua Huta Barat dan senjata api jenis Steyr AUK kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang sebelumnya telah diamankan oleh saksi Riki Rizal Wibowo agar tidak dikuasai lagi oleh korban Nopriansyah Yosua Huta Barat. Selanjutnya pada saat akan berangkat ke Jakarta, saksi Riki Rizal Wibowo kembali mengamankan kedua jenis senjata tersebut, di mana untuk senjata api jenis HS nomor seri H233001
disimpan di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH, sedangkan senjata api jenis Steyr AUK kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 oleh saksi Rika Rizal Wibowo diserahkan kepada saksi Riki Eliezer Budihang Lumiu untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Chandrawati. Selanjutnya rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta, berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal lalu lintas Polres Magelang menuju rumah Saguling 3 nomor 29. Dalam perjalanan menuju ke Jakarta, saksi Putri Chandrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta. Lalu meminta saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu untuk memesan tes PCR. Saat itu saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu menanyakan kepada saksi Putri Chandrawati terkait lokasi tes PCR. Lalu saksi Putri Chandrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian saksi Putri Chandrawati yang menghendaki diadakannya tes PCR tersebut memastikan kembali, emang sudah dipesan. Lalu saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu menjawab, sudah Ibu. Lalu saksi Putri Chandrawati mengganti lokasi tes PCR dengan mengatakan, ya udah di Saguling saja. Bahwa pada saat Jumat sore tanggal 8 Juli 2022, terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah Saguling 3 nomor 29 dan tiba sekira pukul 15.24 waktu Indonesia bagian Barat. Terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift, naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan saksi Putri Chandrawati tiba dari Magelang. Tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Putri Chandrawati bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 nomor 29. Kemudian saksi Ma'ruf turun dari pintu mobil bagian depan sebelah kanan, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu turun di pintu depan sebelah kiri. Saksi Putri Chandrawati turun dari pintu tengah sebelah kanan dan saksi Susi turun dari pintu tengah sebelah kiri. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo tiba di rumah Saguling 3 nomor 29, lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan. Setelah itu, korban Nopriansah Yosua Huta Barat turun dari pintu depan sebelah kiri. Bahwa selanjutnya saksi Putri Chandrawati yang memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam bersama saksi Putri bersama saksi Susi masuk ke dalam rumah untuk melakukan tes PCR didampingi oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah saksi Putri Chandrawati dan saksi Susi selesai melaksanakan tes PCR, lalu bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf yang tidak ikut melaksanakan tes PCR naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift. Sedangkan saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu mengikuti saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3 melalui tangga samping lift sambil membawa senjata laras panjang Steyr AUK kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 untuk disimpan di lemari senjata milik terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH yang berada di lantai 3 kamar pribadi terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH sesuai dengan permintaan dan kehendak saksi Putri Chandrawati. Setelah itu saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf turun ke lantai 1 melalui tangga samping lift dan saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu bertemu dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat di garasi rumah yang meletakkan tas koper. Selanjutnya, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu membawa tas koper tersebut ke lantai 3. Kemudian saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu kembali turun ke lantai 1. Selanjutnya, saksi
Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan tes PCR. Setelah itu, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama korban Nofriansah Yosua Huta Barat keluar rumah melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktarai Wikaton, saksi Damianus Labakoban, Damson, dan saksi Farhan Sebilah, pengawal motor terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bertemu dengan saksi Putri Candrawati di ruang keluarga di depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang. Lalu saksi Putri Candrawati mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Mendengar cerita si pihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat terdakwa Sambo SH SIK MH menjadi marah. Namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian, sehingga terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH berusaha menenangkan dirinya, lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH memanggil saksi Riki Rizal Wibowo melalui handy talkie untuk menemui terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH di lantai 3. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bertanya kepada saksi Riki Rizal Wibowo dengan perkataan, "Ada apa di Magelang?" Lalu saksi Riki Rizal Wibowo menjawab, "Tidak tahu, Pak." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo dengan berkata, "Kamu berani enggak tembak dia?" Dijawab oleh saksi Riki Rizal Wibowo, "Tidak berani, Pak, karena saya enggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH mengatakan kepada saksi Riki Rizal Wibowo, "Tidak apa-apa. Tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut tidak dibantah oleh saksi Riki Rizal Wibowo, sebagaimana jawabannya sebelumnya. Selanjutnya, karena tidak ada bantahan dari saksi Riki Rizal Wibowo, lalu terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk mendukung rencana yang sudah diinginkan dan dikehendakinya tersebut, menyampaikan kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui niat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat ternyata tidak berusaha untuk menghentikan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH supaya tidak melakukan niatnya tersebut. Tetapi saksi Riki Rizal Wibowo tetap turun menggunakan lift dan langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di teras rumah, dan setelah itu bertemu. Ternyata saksi Riki Rizal Wibowo bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang sebenarnya agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut dilaksanakan. Namun saksi Riki Rizal Wibowo malah ikut mendukung keinginan atau kehendak terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut dengan berkata kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja, Cat." Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertanya, "Untuk apa, Bang?" Meskipun saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah jelas mengetahui rencana merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan atau kehendak terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut, dan saksi Riki Rizal Wibowo juga sengaja tidak menyarankan saksi Richard Eliezer
Budiang Lumiu untuk menolak bila ditanya keinginan atau kehendak terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Namun saksi Ricky Rijal Wibowo tetap menyembunyikan rencana jahat Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut dengan menjawab, "Enggak tahu." Bahwa atas perkataan saksi Ricky Rijal tersebut, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift untuk menemui terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai 3. Saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu kemudian duduk di sofa tunggal dekat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menjelaskan kejadian tanggal 7 Juli tahun 2022 di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari saksi Putri Candrawati yang belum pasti kebenarannya dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Candrawati dilecehkan oleh Yosua. Setelah itu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Di saat yang sama perkataan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH itu juga didengar saksi Putri Candrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu menyatakan kesediaannya. "Siap, Komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menembak korban Nopiansyah Yosua Huta Barat, lalu terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu disaksikan oleh saksi Putri Candrawati, di mana satu kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan oleh terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH pada saat saksi Ricky Rijal Wibowo turun ke lantai 1 untuk memanggil saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu sampai dengan waktu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu naik menemui terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menggunakan lift ke lantai 3. Setelah itu terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH meminta kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menambahkan amunisi pada magasin senjata api merek Glock 17 nomor seri MPY 851 milik saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Saat itu amunisi dalam magasin saksi Richard Eliezer Lumiu yang semula berisi 7 butir peluru 9 mm ditambah 8 butir peluru 9 mm. Selanjutnya saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu memasukkan peluru satu persatu ke dalam magasin pada senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 miliknya untuk mengikuti permintaan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut. Pada saat saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu mengisi 8 butir peluru 9 mm ke dalam magasin senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 yang diberikan oleh terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm digunakan untuk menembak korban Nopiansyah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat-akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menembak korban Nopiansyah Yosua Huta Barat.
yang dapat mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Lalu terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH berkata lagi kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan menyatakan peran Richard Eliezer Budiang Lumiu adalah untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sementara terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Karena kalau terdakwa Ferdi Sambo SH MH yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan skenarionya adalah korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Chandrawati yang kemudian berteriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu datang. Selanjutnya korban Nofriansyah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Pada saat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menjelaskan tentang skenario tersebut, saksi Putri Chandrawati masih ikut mendengarkan pembicaraan antara terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu perihal pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan tidak hanya itu saja, saksi Putri Chandrawati juga mendengar Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman. Mendengar perkataan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas rencana jahat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, di mana saksi Putri Chandrawati juga ikut terlibat dalam pembicaraan dengan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan penggunaan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, maka harus dipastikan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dalam keadaan sudah tidak bersenjata. Lalu terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menanyakan keberadaan senjata api milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang sudah diamankan oleh saksi Riki Rizal Wibowo terlebih dahulu dengan mengatakan, mana senjata Yosua? Dijawab oleh saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, ada disimpan di mobil Lexus LM. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH meminta saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu mengambil senjata api milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu turun ke lantai 1 dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH untuk mengambil senjata api HS nomor seri H233001 yang sudah sengaja diamankan oleh saksi Riki Rizal Wibowo di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH. Dan kemudian saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu memasukkan senjata api HS nomor seri H233001 ke dalam tas merek Tumi milik saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan membawanya menuju ke lantai 3 melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Pada saat
Saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu menyerahkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu melihat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan dilanjutkan teman rekan kami. Bahwa rencana jahat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 juga diketahui oleh saksi Putri Candrawati. Namun bukannya membuat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dan saksi Putri Candrawati yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksananya niat jahat, akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dengan mengajak saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Begitupun juga saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf. Tidak satu pun dari ketiganya yang berupaya mencegah rencana jahat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri atau isoman, padahal terhadap saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf jelas tidak melakukan tes PCR karena akan kembali ke Magelang, akan tetapi turut mendukung kehendak bersama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Putri Candrawati turun ke lantai 1 dan mengajak saksi Riki Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan saksi Kuat Ma'ruf yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan kehendaknya sendiri, sudah membawa pisau di dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Selanjutnya, saksi Kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus LM Nopol B1 MAH. Lalu saksi Putri Candrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Lalu saksi Riki Rizal Wibowo sebagai pengemudi, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu sudah berada di dalam mobil, padahal saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang, tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sedangkan saksi Susi yang ikut tes PCR justru tidak diajak ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan tetap tinggal di rumah Saguling 3 nomor 29. Terakhir, saksi Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat naik ke mobil dan duduk di depan di samping kursi saksi Riki Rizal Wibowo. Seharusnya masih ada kesempatan bagi saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Putri Candrawati, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf untuk memberitahu tentang niat dari terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang hendak merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak ikut ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, mobil yang dikemudikan oleh saksi Riki Rizal Wibowo dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.00 WIB. Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.07 WIB, korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu, saksi Putri Candrawati turun dari mobil diikuti saksi Kuat Ma'ruf, masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur
yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon. Padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apabila tugas yang menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat Ma'ruf, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan. Namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46, tetapi berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana. Di saat itulah kesempatan terakhir saksi Riki Rizal Wibowo sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, namun saksi Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa Freddy Sambo SH SIK yang akan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Ikhtiara Wikaton selaku sopir menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam nomor B1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Damianus Laba Koban alias Damson dan saksi Farkan Salbilah pengawal motor terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH, bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.10 WIB, kemudian saksi Azan Romer turun lebih dahulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH menyuruh sopirnya saksi Prayogi Ikhtiara Wikaton untuk menghentikan mobil di depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan saat itu terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH langsung bergegas turun dari mobil. Saat terdakwa Freddy Sambo SH SIK turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Melihat kejadian itu, saksi Azan Romer yang berada di samping terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH hendak memungut senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tersebut, akan tetapi dicegah oleh terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS nomor seri H233001 tersebut langsung diambil oleh terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH yang saat itu saksi Azan Romer melihat terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api nomor seri H233001 tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Selanjutnya, sekira pukul 17.11 WIB, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto alias Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Di saat yang bersamaan, saksi Riki Rizal Wibowo mengetahui kedatangan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban
Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun, saksi Riki Rizal Wibowo justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di taman halaman rumah. Selanjutnya, terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1. Saat itu, saksi Kuat Ma'ruf melihat terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH mengatakan, "Wat, mana Riki dan Joshua? Panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu yang mendengar suara terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH langsung turun ke lantai 1 menemui terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH dan berdiri di samping kanan terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH. Lalu terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH mengatakan pada saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu, "Kokang senjatamu." Setelah itu, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa sekira pukul 17.12 WIB, saksi Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Riki Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Riki Rizal Wibowo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH. Kemudian atas penyampaian saksi Riki Rizal Wibowo tersebut menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti dan diawasi terus oleh saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa saksi Kuat Ma'ruf setelah memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Nofriansah Yosua Huta Barat sampai ke hadapan terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH dan saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu. Saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih membawa pisau di dalam tas selempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sesampainya di ruang tengah dekat meja makan, terdakwa Freddy Sambo SH/SIK bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu, terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mendorong korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke depan, sehingga posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH dan saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu yang berada di samping kanan terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH. Sedangkan posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH dan saksi Riki Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan berada di belakang saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu. Sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dan posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH langsung mengatakan pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit tetap sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak, cepat, cepat woi, kau tembak." Seharusnya terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia
berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum seharusnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Candrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang, dan bukannya malah membuat terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah mendengar teriakan Freddy Sambo SH/SIK MH, lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa adanya keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan, masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Kemudian terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Tembakan terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Selanjutnya, terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH dengan akal liciknya untuk menghilangkan jejak serta mengelabui perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Freddy Sambo SH/SIK menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah Huta Barat, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H2 33001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk kemudian terdakwa Freddy Sambo SH/SIK berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H2 33001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia, sekira pukul 17.16 WIB, terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi, dan saat itu terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH bertemu dengan saksi Azan Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan. Lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH. Dan terdakwa Freddy Sambo SH/SIK MH mengatakan kepada saksi Azan Romer, "Ibu di dalam."
Setelah itu, saksi Azan Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Azan Romer. Lalu untuk memperkuat skenario rekayasanya, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah saksi Azan Romer dan berkata, "Kamu tidak bisa menjaga ibu." Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK masuk ke dalam kamar untuk menjemput saksi Putri Candrawati yang berada di kamar dan membawa saksi Putri Candrawati keluar rumah dengan cara merangkul kepala saksi Putri Candrawati menempel di dada terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Sesampainya di luar rumah, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk mengantarkan saksi Putri Candrawati ke rumah Saguling 3 nomor 29. Selanjutnya, pada saat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH kembali ke dalam rumah, saksi Kuat Ma'ruf berada di garasi dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu tetap berada dalam rumah, seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian, sekira pukul 17.17 WIB, saksi Putri Candrawati dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian, meskipun saksi Putri Candrawati turut terlibat dalam penembakan yang merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat ketika masuk ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Awalnya saksi Putri Candrawati berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam. Namun ketika keluar dari rumah dinas Duren 3 nomor 46, saksi Putri Candrawati sudah berganti baju model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam. Lalu saksi Putri Candrawati dengan tenang dan acuh tak acuh cuek pergi meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46 diantar oleh saksi Riki Rizal Wibowo menuju rumah Saguling 3 nomor 29. Padahal korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk melayani, mendampingi dan mengawal saksi Putri Candrawati dimanapun berada. Sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Candrawati tersebut. Setelah itu, saksi Riki Rizal Wibowo kembali lagi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa dengan akal liciknya, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK sebagai seorang dengan kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri berupaya untuk mengaburkan peristiwa penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menghilangkan barang bukti yang berada di lokasi kejadian. Padahal seharusnya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH sebagai seorang perwira tinggi kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa kesatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menjaga keselamatan jiwa raga anggotanya. Akan tetapi parahnya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH justru menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dituduh melakukan sesuatu di Magelang padahal belum diketahui secara pasti kebenarannya. Mohon izin untuk dilanjutkan. Ini, Pak. Ini, Pak. Izin majelis, kami lanjut. Selanjutnya, Saudara Hendra Kurniawan SIK dan Saudara Beni Ali, Saksi Ridwan R. Soplanit dan Saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai datang di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian. Dan saat itu juga melihat saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu
yang sedang berada di lokasi kejadian. Tidak berapa lama kemudian, sekitar pukul 19.40 WIB, terhadap jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dilakukan evakuasi, di mana saksi Ahmad Sahrul Ramadan, driver ambulan PT Bintang Medika, mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban Nofriansah Huta Barat dimasukkan ke dalam kantong jenazah, lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam satu unit mobil ambulan jenis minibus merek Daihatsu Grand Max warna putih nomor Pol B1069 TIX melalui pintu samping menuju garasi mobil, dan ambulan langsung berangkat menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang beralamat di Jalan Rumah RS Polri Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dan tiba sekitar pukul 19.52 WIB. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22 WIB, sepulang terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menemui pimpinan bersama dengan Hendra Kurniawan SIK dan Beni Ali. Mereka kembali dari lantai 3 ruang pemeriksaan provos, menemui saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf yang telah menunggu di tempat tersebut. Kemudian mereka sepakat terhadap apa yang mereka skenariokan atas terbunuhnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat harus sependapat dan satu pikiran. Demikian juga Hendra Kurniawan, Beni Ali, selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menyampaikan, ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Yosua korban Nofriansah Yosua Barat. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara, lalu terdakwa diproses apa adanya sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara. Saya ulangi, terdakwa Ferdi Sambo juga menyampaikan keterangan saksi dan barang bukti diamankan. Tidak hanya itu saja, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH berpesan untuk peristiwa di Magelang tidak usah dipertanyakan. Kita sepakati, kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah dinas Duren 3 nomor 46 saja. Terakhir, terdakwa Ferdi Sambo mengatakan baiknya untuk penanganan tindak lanjut di Paminal saja. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 terdakwa Ferdi Sambo kembali melakukan cara-cara licik dengan meminta saksi Putri Cerandawati selaku istri terdakwa Ferdi Sambo agar membuat laporan polisi nomor LP_B_1630_7 Romawi /SPKT_Polres Metro Jaksel /Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor Putri Candrawati dan terlapor atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat. Saat itu saksi Putri Candrawati langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Durian 3 nomor 46 yang dilakukan oleh pelapor Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Putri Candrawati. Padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH berada di ruang kerja rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 dengan menggunakan Henry Walkie-talkie memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf untuk naik ke lantai 2. Kemudian secara bersamaan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 2 untuk menemui terdakwa Ferdi Sambo yang saat itu sedang bersama saksi Putri Candrawati. Kemudian saksi Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang, dan saksi Kuat Ma'ruf duduk di hadapan terdakwa
Ferdi Sambo SH SIK MH dan saksi Putri Candrawati. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing bentuk dolar kepada saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf dengan nilai masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan nilai setara dengan 1 miliar rupiah. Dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak terdeteksi. Kemudian saat itu saksi Putri Candrawati selaku istri terdakwa Ferdi Sambo mengucapkan terima kasih kepada saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf. Saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Putri Candrawati tersebut yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf telah turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama saksi Putri Candrawati, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf mengakibatkan korban Nofriansah Huta Barat mengalami kematian sebagaimana visum et repertum nomor R/082-SK-H-7 Romawi 2022-IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau SPFM dan Dr. Asri M. Paralepda SPFM, dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dengan hasil pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan 1. Label mayat tidak terdapat label pada mayat. 2. Tutup garis miring bungkus mayat. 1 buah kantong jenazah berbahan terpal berwarna biru. Pada bagian depan terdapat lambang Korlantas Polri dan bertuliskan Korlantas Polri. 3. Perhiasan mayat, tidak terdapat perhiasan pada mayat. 4. Pakaian mayat. 1 helai kaos lengan pendek berbahan katun berwarna putih bermerek Zara untuk ukuran L tampak berlumuran darah. Pada bagian depan terdapat 3 buah lubang sebagai berikut. Pada dada sisi kanan berukuran 0,8 cm kali 0,8 cm. Pada bagian bahu sisi kanan berukuran 0,7 cm kali 1 cm. Pada lengan atas kanan berukuran 0,7 cm kali 0,8 cm. 2. 1 helai celana panjang berbahan jeans berwarna biru dongker bermerek Uniqlo Jeans berukuran 33 dengan kondisi berlumuran darah pada bagian paha kanan. Pada bagian pinggang terpasang 1 buah ikat pinggang berbahan kain berwarna hitam. 3. 1 helai celana dalam berbahan katun berwarna hitam bermerek Uniqlo berukuran L. 5. Di samping mayat, benda di samping mayat 1 buah masker non medis berwarna hitam bermerek Sensi. Pada bagian depan terdapat 1 buah lubang berdiameter 0,51 meter. 6. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian, mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna ungu, hilang dengan penekanan. 7. Jenis kelamin laki-laki, ras mongoloid,
bangsa Indonesia dengan usia sekitar 27 tahun. Kulit sebuah matang, perawakan gizi baik, panjang tubuh 170 cm, zakar disunat. 8 identitas khusus, pada lengan atas kanan sisi luar 10 cm, di bawah puncak bahu terdapat tai lalat berwarna hitam, permukaan menonjol, tidak berambut, berukuran 0,8 cm kali 0,8 cm kali 0,5 cm. 9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 5 cm, alis berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang 0,5 cm, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm, kumis dan jenggot berwarna hitam, tumbuhnya sedang. 10. Mata kanan, kelopak mata tertutup, selaput bening, mata bagian bawah tampak keruh, teleng mata bulat, berdiameter 3 mm, warna tiral mata coklat, selaput bola mata bagian bawah terdapat bercak pendarahan, selaput kelopak mata bagian bawah terdapat luka terbuka berukuran 6 mm kali 4 mm dikelilingi resapan darah. Mata kiri, kelopak mata tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata kiri bulat berdiameter 5 mm, warna tiral mata berwarna coklat, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata kiri pucat. 11. Hidung mancung, telinga kanan dan telinga kiri menggantung, mulut tertutup, lidah tidak terjulur, garis miring tergigit. 12. Gigi geligi berjumlah 32 buah dengan 8 buah gigi pada masing-masing sisi rahang. Pada rahang bawah sisi kanan, antara gigi pertama dan gigi kedua tampak patah dengan gusi di sekitarnya dikelilingi resapan darah. 13. Dari mulut dan lubang hidung keluar darah. Dari kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa. 14. Luka-luka. 1. Pada kepala bagian sisi kiri 2 cm dari pertengahan belakang, 10 cm di atas batas tumbuh rambut belakang, 150 cm di atas tumit, terdapat luka berbentuk bulat, berdiameter 5 meter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut. Kanan atas 2 mm, kanan bawah 2 mm, kiri bawah 2 mm, kiri atas 2 mm. 2. Pada kelopak bawah mata kanan 4 cm dari pertengahan depan, 1,5 cm di bawah sudut luar mata, 150 cm di atas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran 5 mm kali 3 mm, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut. Kiri bawah 3 mm, kanan bawah 2 mm, kanan atas 1 mm, kiri atas 2 mm, luka dikelilingi memar berwarna ungu kemerahan, seluas 6 cm kali 4 cm. Pada sudut kanan atas luka terbuka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal sepanjang 6 mm. 1,5 cm di bawah luka tersebut terdapat 2 buah luka lecet berbentuk garis sorong dari kiri bawah ke kanan atas, masing-masing sepanjang 1 cm dari 0,6 cm, dikelilingi memar berwarna ungu kehitaman seluas 1,5 cm kali 1 cm. 3. Pada selaput kelopak bawah mata kanan terdapat luka berbentuk tidak beraturan berukuran 6 mm kali 4 mm, dikelilingi bercak pendarahan dan sekitarnya. 4. Pada cuping hidung sisi kanan 0,5 cm dari garis pertengahan depan, 4,5 cm di bawah sudut bawah mata, 150 cm di atas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan. Dasar tampak tulang hidung dan sekat antara rongga hidung yang patah berkeping, luka berukuran 1,5 cm kali 1 cm. Di sekitarnya terdapat 2 buah luka lecet bentuk garis, masing-masing sepanjang 0,4 cm dan 0,5 cm. 5.
pada bibir bagian bawah sisi kiri 1 cm dari garis pertengahan depan, 150 cm di atas tumit terdapat luka berbentuk bulat berdiameter 5 mm dikelilingi kelim lecet sebagai berikut. Kiri atas berukuran 12 mm, kiri bawah berukuran 2 mm, kanan bawah 1 mm, kanan atas 8 mm. Pada leher sisi kanan 4 cm dari garis pertengahan depan, 6. Pada leher sisi kanan 4 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di bawah sudut bibir, 140 cm di atas tumit terdapat luka berbentuk tidak beraturan dengan dasar teraba tulang rahang bawah yang patah berkeping. Luka berukuran 2 cm kali 1,5 cm. Pada 7. Pada puncak bahu kanan 20 cm dari pertengahan depan terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran 8 cm kali 6 mm dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut. Kiri atas 6 mm, kiri bawah 5 mm, kanan bawah 1 mm, kanan atas 2 mm. 8. Pada dada sisi kanan 2 cm dari garis pertengahan depan, 15 cm di bawah puncak bahu, 130 cm di atas tumit terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 15 mm dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut. Kiri atas 2 mm, kiri bawah 2 mm, kanan bawah 2 mm, kanan atas 2 mm. 9. Pada lengan atas sisi luar 12 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan. Dasar teraba otot, luka berukuran 1,3 cm kali 1 cm. 10. Pada pergelangan tangan kiri sisi belakang, posisi tangan anatomis, terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 5 mm dikelilingi kelim lecet dengan batas sebagai berikut. Atas 5 mm, bawah 1 mm. 11. Pada pergelangan tangan kiri sisi depan, posisi tangan anatomis, terdapat luka berbentuk tidak beraturan. Dasar teraba otot, luka berukuran 9 mm kali 7 mm dikelilingi memar berwarna keunguan. 12. Pada ruas ujung jari kelingking kiri sisi belakang, posisi tangan anatomis, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan. Dasar tampak tulang jari yang patah berkeping. Luka berukuran 1,2 cm kali 0,6 cm. 13. Terdapat di antara ruas jari tengah dengan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, posisi tangan anatomis, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan dengan teraba tulang jari patah berkeping. Luka berukuran 0,8 cm kali 0,6 cm. 14. Pada ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar, posisi tangan anatomis, terdapat luka berbentuk tidak beraturan. Dasar teraba tulang ruas jari yang patah berkeping. Luka berukuran 1 cm kalau 0,6 cm. 15. Pada ruas jari tengah tangan kiri sisi depan, posisi tangan anatomis, terdapat luka dengan tepi tidak rata. Dasar jaringan bawah kulit, luka berukuran 0,8 cm kalau 0,3 cm. Urutan 15. Patah tulang, tampak patah berkeping pada tulang rahang bawah sisi kanan, tulang hidung, ruas ujung tulang jari kelingking tangan kiri dan ruas tengah jari manis dengan tangan kiri. Teraba adanya derik tulang pada ujung tulang pengumpil os radius kiri dan 16 lain-lain. Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus. Didapat hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun sel mani. Pada pemeriksaan anus tidak ditemukan adanya luka-luka. Dilakukan tes swab antigen SARS-CoV pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji cepat bermerek Biotech.
didapat hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaringan alkohol dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek Onscoprobe. Didapat hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaringan nafza dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek Richtesen. Didapat hasil negatif. Dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak 3 mm. Pada pipi kiri 6 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah sudut luar mata, ditemukan adanya benda asing berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit. Pada pemeriksaan dalam ditemukan 1. Jaringan lemah di bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal 25 mm, otot-otot berwarna coklat pada daerah dada cukup tebal. Sekat rongga dada setinggi iga keempat, kiri setinggi sela iga keempat, tulang dada utuh. Pada bagian bawah dari iga kedua bagian kanan dan iga ke-8 kanan belakang tampak patah, dikelilingi resapan darah sekitarnya. Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak 760 mm dan gumpalan darah seberat 150 gram. Dalam rongga dada kiri tidak terisi darah atau cairan. Kandung jantung tampak seluruhnya di antara kedua paru. 2. Pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher sisi kanan terdapat luka terbuka berukuran 1,5 cm kali 1 cm dikelilingi resapan darah seluas 4 cm kali 2 cm. 3. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap. Otot dinding perut berwarna coklat. Rongga perut tidak berisi darah atau cairan. 4. Lidah berwarna coklat. Penampang berwarna coklat pucat. Tulang lidah rawan gondok dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna coklat pucat. Perabaan kenyal. Penampang berwarna coklat pucat. Kelenjar kacangan tidak ditemukan. Kerongkongan berisi lendir berwarna kelabu. Batang tenggorokan berisi darah. Cabang batang tenggorokan kanan tampak robek. 5. Jantung sebesar 1 kali tinju kanan mayat berwarna ungu pucat. Perabaan kenyal. Lingkaran katup serami kanan 11 cm, kiri 7 cm, pembuluh nadi paru 6,5 cm. Batang nadi 5,5 cm, tebal otot bilik kanan 8 cm, bilik kiri 12 cm, pembuluh nadi jantung tidak teraba, menebal atau mengeras, pada penampang tidak terdapat sumbatan. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat pucat merata. 6. Paru kanan terdiri dari 3 baga berwarna ungu pucat, perabaan kenyal spons, penampang berwarna ungu gelap. Pada pemijatan keluar darah dan busa. Pada paru kanan terdapat beberapa sobekan sebagai berikut. Pada baga atas sisi depan berukuran 2,5 cm kali 2 cm. Baga atas sisi dalam robekan berukuran 5 cm kali 4 cm. Baga bawah sisi belakang terdapat 2 robekan masing-masing berukuran 1,5 cm kali 1,5 cm dan 2,5 cm kali 2 cm. Setiap robekan dikelilingi resapan darah. Paru kiri 2 baga berwarna ungu pucat, perabaan spons, penampang berwarna ungu kemerahan. Pada pemijatan keluar darah dan busa. 7. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal, penampang berwarna ungu. Gambaran limpa jelas pada pengikisan jaringan trikut. 8. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin tapi lancip, perabaan padat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran hati jelas. 9. Kandungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat. 10. Kelenjar liur perut pucat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna abu pucat, perabaan kelenjar jelas, tidak terdapat resapan darah. 11. Lambung berisi cairan encer berwarna putih
putih keruh, selaput lendir pucat, usus 12 jari berisi lendir berwarna kelabu, usus halus berisi lendir berwarna kuning kecoklatan, usus besar berisi tinja berwarna coklat kehijauan. 12 kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapezium, warna kuning penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulat sabit, warna kuning penampang berlapis. 13. Ginjal kanan sampai lemak sangat tebal. Simpai ginjal mudah dilepas. Permukaan ginjal licin, berwarna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat. Gambaran ginjal jelas. Piala ginjal kosong. Saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri simpai lemak sangat tebal. Simpai ginjal mudah dilepas. Permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat. Gambaran ginjal jelas. Piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. 14. Kandung kemih berisi urin berwarna kuning keruh, selaput lendir pucat. 15. Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang sisi kiri tampak resapan darah seluas 25 cm kali 18 cm. Pada tulang tengkorak terdapat terdapat patahan sebagai berikut. A. Pada belakang sisi kiri bagian luar tanpa patahan berbentuk bulat berdiameter 10 cm dan pada bagian dalamnya tanpa patahan berbentuk menyerupai corong. B. Patahan poin A berlanjut ke arah dasar tulang tengkorak sisi kiri serta ke arah puncak kepala dengan patahan berbentuk garis. C. Pada tulang di antara kedua mata etmoi tampak patah berkeping. Pada selaput keras dan selaput lunak otak terdapat robekan tepat di bawah patahan poin A. Dengan pendarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak baga kiri. Otak besar baga kiri sisi belakang occipital. Tanpa adanya robekan berbentuk bulat yang berlanjut ke otak kecil baga kiri. Sebagian batang otak sisi kiri pertemuan saraf mata caisma optikum disertai resapan darah di sekitarnya. Otak kecil baga kiri tanpa robek. Batang otak sisi kiri tanpa robek. Bilik otak isi darah. 16. Saluran luka. Luka pada pemeriksaan luar nomor 1 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, tulang tengkorak belakang sisi kiri, jaringan otak, tulang tengkorak di antara kedua bola mata, tulang hidung, menembus pada hidung, luka pemeriksaan nomor 4. B. Luka pada pemeriksaan luar nomor 2 berturut-turut menembus kulit, jaringan kulit, menembus pada selaput kelopak bawah mata kanan, luka pada pemeriksaan luar nomor 3. C. Luka pada pemeriksaan nomor 5 berturut-turut menembus otak, bibir, tulang rahang bawah sisi kanan, otot leher menembus pada leher sisi kanan, luka pada pemeriksaan luar nomor 6. Luka pada D. Luka pada pemeriksaan luar nomor 7 berturut menembus kulit, jaringan bawah kulit, menembus lengan atas kanan sisi luar, luka pada pemeriksaan luar nomor 9. E. Luka pada pemeriksaan luar nomor 8 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga kedua dengan sebagian tepi bawah iga kedua kanan depan, paru kanan, iga ke dalam kanan belakang. F. Luka pada pemeriksaan luar nomor 10 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, sebagian tulang pengumpil sisi luar menembus pada pergelangan tangan sisi depan, luka pada pemeriksaan luar nomor 11. G. Luka pada pemeriksaan 12, 13, 14 dan 15 merupakan satu garis luka dimulai dari luka nomor 12 dan berakhir pada luka nomor 15. 17. Lain-lain. Pada kulit punggung sisi kanan teraba adanya benda dengan perabaan padat, kemudian dilakukan sayatan dan ditemukan satu buah anak peluru kondisi utuh berbahan logam berwarna kuning keemasan dan selanjutnya anak peluru diserahkan kepada penyidik kepolisian resor Jakarta Selatan. Kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia 27 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan,
dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang, dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung, leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan kiri sisi depan, dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan, memar dan luka lecet pada pipi kanan, serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela, iga dan organ paru kanan, disertai pendarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak, serta luka tembak pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 9.30 WIB bertempat di ruang Pulasarah jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi, telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah korban Nofriansah Joshua sebagaimana surat keterangan ahli nomor 060-SKA-7-8 Romawi /2022/PP-PDFI dan ditandatangani oleh penasehat yaitu Profesor Dr. Agus Purwadianto SPSIN SHMSI DFM, Profesor Dr. Ahmad Yudianto SPFMK SHMKes, Profesor Dr. Dedi Afandi DFM SPFMK. Ketua yaitu Dr. Ade Firmansyah Sugiharto SPFMK. Anggota yaitu Dr. Yudi SPFMK, Dr. Rika Susanti FPFMK, Dr. Sofiana SPFM, Dr. Ida Bagus Putu Alif SPFMK DFM. Dengan kesimpulan, pada pemeriksaan mayat laki-laki usia 27 tahun yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian, ini ditemukan 5 luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan dan sisi kanan, dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta 4 luka tembak di keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum diambil tindakan pengawetan embalming pada organ ginjal.
perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya Pada saudara penasihat hukum, ini dianggap selanjutnya tidak perlu dibacakan untuk dakwaan subsidiarnya dan dilanjutkan dakwaan kedua. Setuju? Ya, Lanjutkan langsung menuju pasal untuk Baik. dakwaan subsidiar. kami subsidiar lalu baca Ya. pasal sangkaan. Ya. Izin majelis. Untuk dakwaan subsidiar kepada terdakwa Ferdi Sambo SIK MH tersebut kami sangkakan pasal subsidiarnya yaitu pasal perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK SMH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kami lanjut dakwaan untuk sangkaan pasal 33 dakwaan kedua. Pertama primer bahwa Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nur Patria Adi Purnama SIK, Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah. Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Durian 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Durian 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah Joshua Huta Barat bertempat di rumah dinas milik terdakwa Ferdi Sambo SH SIK Saudara MH. penuntut umum, kita berhenti dulu, dengarkan adzan dulu. Baik majelis. Sidang saya skors.